Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hari Ceria. Selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Cilegon. Juara tercinta, mantap. Selamat datang di Sekolah Sehat SMP Negeri 2 Cilegon. SMP Negeri 2 berlokasi di Jalan Rinjani Blok F nomor 13, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Visi SMP Negeri 2 Cilegon mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, tangguh, dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Misi SMP Negeri 2 Cilegon. Branding dan moto SMP Negeri 2 Cilegon: juara tercinta, juara, jujur, unggul, aktif, religius, asri, tercinta, takwa, edukatif, ramah, cerdas, inovatif, nasionalis, terampil, aman. Di awal ajaran baru tahun 2021-2022 di pandemi sekarang ini, yuk mari kita jaga kesehatan ya. Cuaca sudah tidak mendukung, kondisi wabah luar biasa, mari kita menggunakan masker double untuk kemanapun kita aktivitas ya. Oke, saya ajari anak ya. Silahkan kalian menggunakan masker untuk lapis pertama yang biasa kesehatan, yang kedua silahkan mau pakai kain juga boleh, mau yang bentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Insya Allah safety untuk kita, untuk semuanya, menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan. Oke, laksanakan itu ya. Gimana? Kalian kangen kampus tercinta kalian, SMP Negeri 2? Ayo datang ke sekolahan ya, tapi jika ada perlu saja ya, dan jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Oke, untuk mengobati kangen kami, guru-guru ke kalian ya, selamat yang sudah naik ke kelas 8 dan ke kelas 9. Pertahankan yang sudah berprestasi, tingkatkan lagi. Yang belum berprestasi, kejar. Walaupun di era pandemi, kalian juga harus berprestasi. Nah, bagaimana persiapan daring untuk tahun ke depan, dan strategi apa yang bisa kalian peroleh untuk memperbaiki semua yang kalian lalui kemarin? Ikuti pemaparan saya ya tentang pembelajaran efektif persiapan daring ya. Diikuti, dicatat, kemudian dimaknai, diresapi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke wali kelas kalian atau ke saya ya. Oke. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan like-nya dan loncengnya. Kita ikuti channel YouTube sekolah kalian ya, supaya lebih berkembang lagi dan bisa menyumbangkan yang terbaik untuk kalian semua di dunia pendidikan. Oke, kembali dengan Bu Eti ya. Sebelum kita bersama-sama mempelajari apa itu kesiapan PJJ yang harus kalian lakukan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam kita belajar, dalam kita mencapai cita-cita. Untuk kepercayaan masing-masing dipersilakan untuk yang muslim doa menuntut ilmu ya bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Barakallah.
Oke anak ibu, untuk kelas 8 dan 9, kalian selama setahun kemarin sudah mengalami pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada yang lewat daring, ada yang lewat luring. Ya, daring itu dalam jaringan menggunakan internet. Seperti misalkan kemarin apa yuk, menggunakan Zoom meeting, menggunakan YouTube live streaming, siaran radio gitu ya. Ada yang luring itu tanpa tatap muka, seperti misalnya apa, GCR, Google Classroom, pakai WA dan lain-lain. Oke, coba kelas 8 dan 9 kita kenalan dulu yang belum kenal nih ya. Maka nggak sayang deh kalau nggak kenalan. Ya, ini Bu Eti ya. Welcome to my campus kembali ya. Kampus SMP Negeri 2 tercinta, juara ya. Oke. Baik. Kita mulai dari pertama. Landasan kalian melakukan PJJ itu ada, yaitu bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif. Kalian sudah mengalaminya kemarin selama 1 tahun, yang kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 naik ke kelas 8, 8 ke 9. Terjadi interaktif antara guru dengan kalian. Nah, yang masih belum interaktif, tolong mulai dari sekarang perbaiki diri. Jika kalian bingung, tanyalah kepada guru. Mulai sekarang, kalian harus memiliki koleksi nomor guru kalian untuk bisa berkonsultasi ya. Kalian tanya ke guru, guru insya Allah akan memberikan umpan balik ke kalian ya. Interaktif dalam pembelajaran. Kalau Zoom meeting, buka wajah kalian, videonya dibuka ya. Anak-anak punya wajah yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Tunjukkan. Ibu gurumu juga kangen ya. Seperti apa wajah kalian. Kemudian inspiratif. Nah, harus timbul dari dirimu sendiri ide-ide apa yang beda dari yang lain. Kalian sudah mengalaminya dalam melakukan tugas pembelajaran. Kalian memiliki ide yang unik, silakan tuangkan itu dan menyenangkan. Jika pembelajaran kalian kemarin belum menyenangkan, ada apa masalahnya? Kita coba rubah menjadi lebih menyenangkan ya. Kemudian menantang. Kalian hidup di zaman milenial, ini zaman kalian ya. Itu harus dari dirimu sendiri mampu melawan semua hambatan itu dan mencarikan solusi ya. Jadi tantangan kalian di zaman ini sangat berat ya. Kemudian memotivasi peserta didik. Nah, jadi kami guru akan selalu mengepush, akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa kalian adalah generasi yang hebat. Kalian bisa. Kemudian kalian berperan aktif, berpartisipasi aktif dan memberikan ruang bagi cukup prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi landasan pembelajaran untuk PJJ ini adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 yang kemarin sudah dilaksanakan. Ada banyak istilah yang mungkin kalian sudah dengar, sering diucapkan oleh gurumu, namun perlu dikaji dan perlu dianalisis apakah kita sudah seperti itu ya. 4 kompetensi yang harus kalian miliki di abad sekarang nih nak. Kamu mau sukses nggak? Mau dong, harus jadi juara. Harus jadi orang yang hebat. Yang pertama adalah critical thinking. Ya. 4C. C pertama critical thinking dan problem solving. Berpikir kritis. Ingin tahu yang tinggi. Ada apa sih kok terjadi seperti ini? Gitu. Mengapa bisa seperti ini? Selesaikan masalah. Sekarang banyak sekali tantangan ya, masalah berada di sekitar kita. Hampir semua orang mengalami masalah yang berat. Dari sininya, kalian harus mulai berpikir bagaimana cara solusinya agar kita bisa lepas dari ujian ini, dari masalah ini. Dengan menyelesaikan masalah, kalian akan mendapatkan ilmu baru walaupun itu berat, walaupun solusi yang kita laksanakan mungkin belum berhasil. Tapi itu akan memberikan ilmu baru
dan nanti akan terbentuk inovasi-inovasi ya, penemuan-penemuan baru yang luar biasa. Kalian harus bisa itu. Yang kedua, kreatif ya, creativity. Zaman sekarang masalah corona, bagaimana cara membuat hand sanitizer tanpa membeli? Kalian googling, kalian searching, kalian baca, kalian coba. Biasanya pakai daun sirih, coba pakai daun yang lainnya. Membuat kreativitas untuk memecahkan masalah. Mencobalah di rumah, ya. Berkonsultasilah kepada gurumu, ya. Tanamkan jiwa kreatif. Yang berikutnya, C ketiga adalah communication skill. Bagaimana kalian mengungkapkan gagasan kalian, ide-ide kalian yang cemerlang, menjadikan sebuah karya yang spektakuler, walaupun itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Itu perlu komunikasi. Kalian saat diskusi jangan diam. Sampaikan apa yang ada di ide kalian. Jangan takut ditolak atau dipermalukan oleh temanmu. Mungkin jika ada yang tidak cocok atau tidak setuju dengan pendapat kalian. Namun ungkapkanlah dengan bahasa yang santun, bahasa yang menarik, dan tidak menjatuhkan orang lain. Ya, menggunakan communication skill, bagaimana menuangkan ide gagasan kalian dalam sebuah diskusi, bisa juga dalam poster, dalam pameran, dan banyak lainnya. Kemudian C yang berikutnya yaitu ability to work collaboratively. Kita sukses itu bukan karena kita sendiri. Ada banyak yang membantu kita menjadi sukses. Teamwork, ya. Kesuksesan kalian itu juga dipengaruhi oleh orang lain, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, sukses sendiri itu tidak bisa. Karena kodrat kita adalah manusia, adalah human society, membutuhkan manusia yang lain. Gitu, ya. 4C, keterampilan abad 21. Yang menjadikan dasar kita pembelajaran kemarin selama setahun dan ke depan, dan wallahu a'lam bishawab sampai kapan corona ini masih ada. Mudah-mudahan segera diambil Allah, adalah yang menjadi dasar adalah keputusan bersama 4 menteri, yaitu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, yang intinya bahwa pembelajaran di masa pandemi sekarang adalah mengutamakan, prinsipnya adalah mengutamakan kesehatan, keselamatan siapa saja peserta didik kalian. Kalian harus sehat dan selamat. Belajar dengan cara apapun, yang penting sehat dan selamat. Mau dari rumah boleh, mau dari kebun boleh, dari manapun boleh ya. Yang penting kalian sehat dan selamat. Kemudian pendidiknya, gurunya juga. Ya, kami sebagai pendidik kalian juga menjadi prioritas keselamatan dan kesehatan. Tenaga kependidikan, keluarga kalian dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah itu. Sekarang apa latar belakang perlunya materi untuk persiapan daring? Masalah apa yang sudah kalian alami selama setahun kemarin? Tantangan apa? Mari kita gali. Kalian analisis, kalian evaluasi. Oh, saya gagal karena ini. Oh, saya waktu dari tahun kemarin masalah ini, luring masalahnya ini. Kalian catat, kalian evaluasi ya. Kemudian kita carikan jalan solusinya. Tantangan kalian sudah tidak bisa lari ya. Ini zaman milenial, serba komputer, serba IT. Kalian harus menguasai itu semua. Ya, jika tidak akan ketinggalan dunia ya. Kalian harus menguasai IT. Kalian harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa apa saja. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris diantaranya, atau bahasa negara-negara yang maju. Itu sangat vital untuk kalian kuasai dunia ini. Ya. Oke, nah sekarang keterampilan abad 21. Ini perlu kalian tanamkan. Walaupun daringnya nak, di rumah, malah justru kalian harus bisa memanage dirimu sendiri. Mau seperti apa saya ke depan? Mau jadi apa saya ke depan? Itu
sepenuhnya dilaksanakan oleh kalian dengan konsultasi guru dari jarak jauh, ya, dan orang tuamu yang lebih dekat dengan kalian, tempat kalian untuk berkembang lebih baik, banyak dibimbing oleh mereka, ya. Jadi banyak guru baru nih ya. Orang tua kalian adalah gurumu di rumah. Kalau sedang daring PJJ, kamilah guru kalian, ya. Jadi gurunya bertambah banyak. Yang pertama adalah leadership. Tanamkan di diri kalian, saya adalah pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang hebat, pemimpin yang bijaksana, ya, pemimpin yang beriman dan takwa, tidak meninggalkan semua tanggung jawabnya sebagai pemimpin, ya, dan mampu memimpin dengan baik dan benar. Tanamkan itu. Kalian suatu saat akan menjadi pemimpin dunia, akan menjadi pemimpin negara ini. Minimal pemimpin dalam rumah tangga kalian, dalam keluarga kecil kalian, ya. Yang berikutnya adalah memiliki responsibility, tanggung jawab. Mari kita evaluasi waktu daring setahun kemarin, atau yang kelas 9 naik ke kelas 9 2 tahun kemarin, 1,5 tahun selama COVID kalian. Sejauh mana tanggung jawab kalian terhadap tugas kalian sebagai pelajar, yaitu belajar hidup, yaitu dengan bertanggung jawab, ya. Jika gurumu memberikan tugas, seberapa persen saya sudah melaksanakan tanggung jawab itu, ya. Kalian evaluasi. Itu mencerminkan kualitas dirimu sendiri. Jangan bangga memiliki nilai di rapot dengan angka yang fantastis, namun pekerjaan kalian dikerjakan oleh orang lain. Misalnya dikerjakan oleh mamah kalian, kakak kalian. Tanggung jawab kalian di mana? Gitu, ya. Jadi saya harus bisa sendiri. Saya yang harus bertanggung jawab, karena kesuksesan saya ada di tangan saya dengan bantuan orang lain. Begitu, ya. Ibu lihat evaluasi masih banyak yang belum disiplin, ya. Bertanggung jawabnya perlu ditingkatkan. Apalagi kalau pakai fasilitas GCR, ya. Kalian mengupload tugas kalian, itu sangat terlihat di situ. Terlambat berapa hari, ya. Ada yang terlambat sampai tugas harusnya bulan pertama dikumpulkan sampai bulan kelima. Luar biasa, ya. Jangan seperti itu. Bisa on time, luar biasa. Lakukan sesuai deadline tanggung jawab kalian, ya. Lebih baik mengerjakan tepat waktu, nilainya belum bagus, masih bisa diremedial, masih bisa direvisi, dikonsultasi kepada guru. Nah, nanti setelah dikembalikan, itu nilainya akan bisa naik. Daripada terlambat, itu nilainya akan lebih jelek dibandingkan yang tepat waktu, ya. Jadi berlatih bertanggung jawab, evaluasi. Ya, mapel apa yang kemarin saya kurang bertanggung jawab, untuk naik ke kelas 8, ke kelas 9 itu harus lebih ditingkatkan kembali. Materi semakin berat, ya, makin penuh tantangan. Tanggung jawab kalian pun harus diperbaiki. Kemudian kreativiti. Kreatif, jangan mau standar. Selalu ditanyakan minimal berapa. Waduh, kalau misalkan diberi tugas. Jadilah pribadi yang lain dari yang lain. Kalian googling, kemudian kalian modifikasi dari berbagai karya, ya. Itu disebut kreatif. Jadilah orang yang luar biasa, orang yang tidak biasa daripada orang yang biasa saja. Gitu. Tanamkan itu. Saya mau beda dari yang lain. Kalau idemu ada yang menyontek, kembangkan lagi, jangan yang sama. Seperti itu. Ya, biarkan orang yang suka meniru, plagiat atau mencontek karya kalian, silahkan biarkan saja, ya. Tapi kalian bikin yang lebih beda lagi, gitu. Yang berikutnya, problem solving, ya. Anak ibu, anak hebat, anak luar biasa, anak yang nanti sukses dunia akhirat, ya. Kalian bisa belajar memecahkan masalah yang ada di sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misal, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi.
ya. IPS juga ada di Mapel IPS. Keluarga kalian sekarang kondisinya sedang tidak beruntung karena pandemi seperti ini. Bagaimana memecahkan masalahnya? Yang kalian bisa lakukan. Biasanya boros kuota untuk main game. Nah, Ibu tahu kalian luar biasa nih ya. Meluangkan waktunya lebih banyak. Sekarang dikurangi. Kuotanya disimpan untuk belajar. Hiburan boleh, tapi tidak setiap hari. Hematkan orang tua kalian, ya. Pulsa untuk kuotanya dihemat. Kemudian memecahkan masalah yang dalam kehidupan sehari-hari, masalah mata pelajaran misalnya. Jika ada sesuatu yang kalian tidak paham, segera hubungi, tanyakan ke guru kalian. Ya, jika kalian mengalami kesulitan, insya Allah guru akan memberikan solusi, bukan memberikan jawaban ya. Kalian bertanya, minta jawaban, tapi memberikan solusi, pancingnya gitu ya. Kalau ibarat mancing itu kailnya, bukan dikasih ikannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir analitis. Ya, analytis thinking. Berita-berita yang beredar sekarang ini, kalian coba teliti. Apakah sumbernya benar? Apakah pernyataan yang beredar itu hoax atau bukan? Kalian analisis. Kenapa terjadi seperti ini di dunia ini? Pasti ada maksudnya. Berlatihlah beranalisis ya. Semua peristiwa itu kalian bisa pikirkan itu. Kenapa nilai saya cuma KKM di rapor? Oh, karena ternyata dari 5 KD saya hanya mengumpulkan 1 KD. Kenapa cuma 1 KD? Oh, karena sayanya bingung tapi malu bertanya. Maka dari situlah kamu kumpulkan semua masalah-masalah itu, kemudian dicarikan solusinya. Adaptability, kemampuan beradaptasi. Mari nak, zaman sekarang zaman new normal, kenormalan yang baru, yang beda dari yang sebelumnya. Tadinya belajar di kelas, rame-rame bersama teman-teman berkumpul, bertatap muka dengan guru, bisa bertanya dengan bebas. Sekarang berbeda. Ibu di rumah, kalian juga di rumah, ataupun dimanapun berada. Ya, tidak harus di Cilegon misalkan, asal sinyalnya kuat, kamu berada di mana, bisa belajar bersama. Dulu tidak usah menggunakan masker, sekarang di rumah pun harus menggunakan masker. Kalian harus bisa beradaptasi itu. Untuk survive, siapa yang bisa beradaptasi, maka dialah yang akan bertahan ya di dunia ini. Bahkan untuk sukses seperti itu. Kemudian komunikasi. Tadi di depan sudah dikatakan. Belajarlah mengungkapkan pendapat, apapun itu, tidak usah malu. Karena itu modal kalian untuk membuktikan bahwa produk kalian bagus. Bahwa kalian punya karya yang spektakuler. Karya yang luar biasa dengan berkomunikasi. Jika ada diskusi Zoom meeting, Google Meet, ataupun yang lain, silahkan berkomentar. Ya, atau YouTube live streaming. Gitu. Ya. Berkomunikasi itu juga bisa menggunakan pameran. Ya, kalian pajangkan karya kalian, kalian tunjukkan, kalian promokan, atau kalian bikinlah sebuah karya, mengomunikasikan hasil percobaan kalian. Bisa ada juga yang pakai TikTok, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai mading, ditempel di mading. Itu salah satu bentuk komunikasi. Intinya menunjukkan bahwa inilah karya saya, ingin diketahui banyak orang. Seperti itu. Yang berikutnya adalah inisiatif dari dalam. Jangan disuruh-suruh. Saya bisa. Akan saya tunjukkan saya itu luar biasa. Inisiatif dari dalam. Ya, apapun itu karyanya. Jangan takut, nanti teman-temannya mengajak saya. Nggak usah. Kalian harus tunjukkan itu. Ya, nanti akan dapat masukan jika itu masih perlu penyempurnaan. Self-direction, komitmen. Jika kamu menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu sebelum tercapai, kalian harus fokus mengejar itu. Jangan berganti di tengah jalan. Itu komitmen. Ya,
Ini sangat diperlukan. Kemudian keterampilan lintas budaya. Banyak orang-orang dari seluruh dunia bisa berkumpul di sebuah tempat. Di Cilegon banyak dari daerah-daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri pun banyak di Cilegon. Kalian bisa belajar dari budaya mereka dengan tetap mempertahankan kultur Indonesia yang baik ya, yang semuanya baik. Mengadaptasi budaya mereka yang baik juga. Bekerja keras misalnya. Kemudian pintar berbahasa, ya mereka bahasa Inggrisnya lancar. Kenapa kita tidak bisa? Mereka memiliki budaya bersih, kita ikuti seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah teamwork. Teamwork itu adalah tim berkelompok, ya membuat sebuah perkumpulan yang bekerja sama dalam mencapai impian. Ada istilah yang lain selain kecakapan abad 21 atau keterampilan abad 21, yaitu ada tantangan industri 4.0 dan society 5.0. Apa itu? Zaman ini zaman industri 4.0. Semua hampir tenaga manusia diganti oleh yang namanya mesin atau robot. Dulu karyawan di tol banyak yang bagian untuk melayani pembayaran tol. Sekarang sudah digantikan pakai e-card ya. Pakai e-tol. Bahkan di luar negeri pom bensin sudah ambil sendiri ya. Di Indonesia masih belum. Karyawan pabrik dulu banyak, sekarang banyak digantikan mesin. Jangan sampai di abad sekarang ini di dunia kalian ya nak ya, generasi muda hebat, anak pintar, kalian menjadi pengangguran, kalian tergusur karena IT. Kenapa? Karena kompetensi kalian tidak ada. Sekolah asal sekolah, ilmunya tidak didapat. Jadilah pribadi, saya beda, saya harus bisa ini, saya harus bisa itu. Biarkan temanmu yang malas, temanmu yang mengerjakan ala kadarnya, bahkan yang tidak mau mengerjakan, silakan, itu resiko masing-masing. Kalian harus dari dalam, saya harus beda, saya lebih pintar, saya lebih hebat. Menciptakan semua itu, menciptakan mesin, menciptakan berbagai teknologi. Ya, itu tantangan industri 4.0. Kemudian society 5.0. Dalam bersosialisasi sekarang kita sudah rasakan. Kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia ini. Saya lihat yang paling gampang. Kalian main game. Atau ibu game apa itu yang tembak-tembakan itu ya. Itu kadang ada yang dari luar negeri. Saya dengarkan, oh ada yang pakai bahasa Inggris. Katanya dari India, ada yang dari Amerika, dari mana. Segitu mudahnya dunia ini. Dengan sebuah aplikasi. Kalian ingin belanja, tinggal pakai HP, pesanan datang. Dan banyak fasilitas yang lain. Sangat dipermudah oleh IT. Jangan sampai kita menjadi konsumtif, menjadi pengguna. Ya, kalau perlu dibalik, kalianlah yang pencipta alat itu semua. Memang di dunia ini bisa untuk yang IT menjadikan kalian luar biasa sukses dengan bisnis. Bisa pakai aplikasi, dagangan kalian laris ya. Walaupun pelajar bisa sambil bisnis. Luar biasa. Itu perlu diadop. Berkarya dari kecil. Tidak usah takut. Coba saja. Asal berkarakter. Tidak menipu. Barang yang dijual produknya sesuai dengan kualitasnya. Dan yang lebih perlu dijaga adalah karakter terhadap orang tua dan guru. Ya. Kalian sama-sama dalam satu ruangan, di rumah, nonton TV bareng, tetapi yang satu pegang HP, tidak terjadi komunikasi. Itu jangan terjadi. Kalaupun sudah terjadi, mulailah dikurangi. Mereka membutuhkan kalian. Kalian membutuhkan mereka.
hormati mereka. Kalian pun akan dihormati. Gitu, ya. Oke, saya yakin kalian bisa. Kemudian 10 skill untuk menghadapi revolusi industri tadi. Apa saja? Hampir sama ya. Critical thinking, berpikir kritis. Bagaimana menciptakan ini? Bagaimana bikin masker yang aman, tidak usah double? Bahannya apa? Bagaimana membuat uap yang sekarang lagi digaungkan ya, alatnya? Menggunakan rempah-rempah apa? Kalian ciptakan. Itu mah kreatif, ya. Kemudian membuat keputusan yang tepat. Jangan sampai membuat keputusan yang salah. Memecahkan masalah yang kompleks, yang banyak masalah. Kalian bisa memecahkannya dari mulai yang paling mudah dulu diurai. Kemudian pelan-pelan naik terus dan akhirnya nanti semuanya terpecahkan. People management, bagaimana kita mengorganisasi teman-teman kita. Manajemen orang, ya bisa dari kelompok kecil diskusi, kelompok kelas, sekolah OSIS misalnya ya, ataupun yang lebih besar lagi. Coordination with other, kalian latihan berkoordinasi dengan temanmu, hargai temanmu, kalian pun akan dihargai oleh teman kalian. Emotion intelligence, gunakan emosi bahasamu itu dengan baik, kecerdasanmu dengan baik. Ya, jangan sampai saling menghina. Berusahalah menghormati karya orang lain. Ya, dan kalian berkaryalah ya. Tahan emosi jika terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan. Kemudian cognitive flexibility, ya, sangat fleksibel untuk ilmu ya. Kemudian bernegosiasi. Berlatihlah kalian bernegosiasi dengan banyak orang ya, untuk kepentingan yang baik. Service orientation, memberikan pelayanan terbaik untuk orang lain, banyak bermanfaat buat orang lain. Berlatihlah nak, kalian insya Allah bisa. Pelan-pelan lakukan apa yang kalian bisa dalam hidup ini agar lebih bermanfaat buat banyak orang. Oke. Nah, ini human society ya. Menggunakan laptop, belanja, tinggal pakai HP, kiriman datang. Ada dampak positif dan negatifnya. Kalian pilih itu. Yang negatif jangan lakukan. Yang positif silakan kembangkan. Nah, kemudian PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemarin sudah dilaksanakan. Kelas 7 naik ke kelas 8, 8 ke kelas 9. Ada yang menggunakan Zoom meeting. Ada yang menggunakan YouTube live streaming. Ada yang menggunakan GCR. Ya, mereka itu disebut pembelajaran jarak jauh. Kalau yang daring itu tatap muka. Ada interaksi kalian dengan gurumu. Gurumu kangen dengan kalian. Oh, ini wajahnya Stefan. Oh, ini wajahnya Amira dan lain-lain. Tampakkanlah muka kalian saat Zoom meeting, saat Google Meet dan lain sebagainya. Ya, jadilah interaksi. Bertanyalah. Jangan hanya jadi pendengar. Minimal kalian tahu wajah gurumu. Ada yang 1 tahun nggak pernah melihat wajah gurumu ya. Minimal ingin rindu. Bu, guru saya mana? Guru saya mana yang memberikan motivasi saya untuk bangkit menjadi generasi yang hebat. Gitu ya. Kemudian ada juga YouTube live streaming ya yang Ibu biasa lakukan. Kemudian ada yang luring. Luring itu GCR, Google Classroom. Hasil ulangan kalian itu bisa ya. Nah, di sini ada poin angka dibalas oleh guru. Ada yang belum mengumpulkan itu nanti merah, ada yang terlambat ada tulisannya ya. Luring lainnya bisa menggunakan WA, bisa menggunakan yang lainnya ya. Nah, harapan kami kalian evaluasi pembelajaran kemarin ya. Tahun kemarin yang sudah-sudahlah. Untuk tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Jika ada masalah, silakan konsultasi Japri langsung wali kelasmu. Masalah alat kalian untuk daring, masalah kuota, masalah yang lainnya yang mungkin ada di dalam rumah tangga keluarga kalian, ya, maksudnya keluarga ibu bapak kalian, adik kalian dan semuanya, silakan konsultasi. Jika masalah alat bisa ke sekolah.
di sekolah bisa memfasilitasi kalian untuk daring menggunakan alat yang ada di sekolah, komputer atau laptop atau HP yang ada di sekolah. Kalian bisa konsultasi. Selalu ada jalan. Yang penting komunikasi. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Ya, japri aja wali kelasmu, mohon bantuan sehingga kalian belajar tetap jalan, tetap mendapatkan ilmu untuk bekal hidup kalian nanti. Insya Allah bermanfaat. Oke, nah ini alat-alatnya yang kalian bisa pakai ya, udah biasa ya. Ada Zoom meeting, ada Google Meet, ya. Kemudian ada yang pakai Facebook juga kadang ya. Ada WA, Google Classroom, ada Google Form. Ini kan untuk ulangan ya. Kalian insya Allah sudah mengenal ini semua ya. Tinggal kalian tingkatkan partisipasi aktif kalian ya. Oke. Nah, ini pendidikan zaman sekarang ini ya. Semua serba IT. Jika kalian bingung menggunakan Google Classroom misalnya, linknya nggak masuk misalnya, kok nggak bisa, maksudnya mau mengupload tugas kok nggak bisa, ada guru TIK ya, kalian bisa minta bantuan, konsultasi dengan BK. Ibu, saya terhambat pembelajaran saya karena saya bingung masalah ini. Nanti dari pihak BK akan memberikan jembatan untuk ke guru TIK ya. Konsultasilah dengan wali kelas kalian ya. Zaman IT kalian harus lebih menguasainya dibanding kami. Tapi saya yakin anak-anak sekarang hebat, lebih hebat di IT dibanding kami gurumu mau. Oke. Sekarang strategi belajar yang bagaimana supaya saya lebih sukses daripada kemarin. Ya. Nanti di hari Kamis dan Jumat itu ada tes diagnosis non-kognitif dan kognitif. Diagnosis itu kita ingin tahu kondisimu. Jujur saja ya nak ya. Nanti ada Google Form soal non-kognitif. Itu berisi tentang diri kalian, keluarga kalian, kondisi kalian. Kami ingin tahu apa yang menghambat kalian belajar. Apakah orang tua kalian mendukung sepenuhnya dalam pembelajaran? Ungkapkan saja ya. Tidak usah malu. Siapa tahu nanti akan ada kebijakan jika misalnya ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena terhambat alat. Misalkan HP-nya tidak ada, laptop tidak ada. Akan kami kumpulkan dan akan kami fasilitasi. Di sekolah banyak sekali komputer. Silakan datang saja, WiFi gratis, komputer sudah ada. Ya. Oke. Kemudian masalah model pembelajaran. Guru kalian akan berusaha memilih model apa yang membuat kalian akan senang belajar. Sukses menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Ya, strateginya banyak. Model pembelajarannya banyak. Setiap guru unik dan memiliki banyak sekali variasi. Contoh, ada yang menggunakan PBL, Problem Based Learning. Ya, itu guru akan menyajikan sebuah kasus masalah. Masalah itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dilatih untuk memecahkan masalah sendiri dengan kemampuanmu sendiri. Bagaimana cara mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah? Pertama adalah literasi. Kalian banyak baca, searching, googling. Nanti kalian akan banyak sekali menemukan teori-teori, pengalaman-pengalaman, solusi-solusi. Banyak bertanya kepada narasumber yang lain, ya. Kan nggak boleh ketemu, boleh pakai telepon video call. Misalkan tanya ke perawat tentang kesehatan, bagaimana sih kondisi corona sekarang ini. Bisa bertanya kepada yang pernah mengalami corona, bagaimana sih kejadiannya, gejalanya, dan semuanya. Itu ya, kemudian kalian akan bisa menemukan kalau tanda-tandanya orang seperti ini dites pakai ini berarti itu bisa terjadi corona. Bagaimana penularannya, terus supaya tidak ketularan bagaimana, seperti itu ya. Problem based, kalian diminta untuk bisa mampu memecahkan masalah itu, bukan hanya sekedar teori baca, tapi buat kalian hidupnya apa, manfaat life skill untuk bekal hidup kalian itu apa.
Itu problem base. Ya, seperti itu. Kemudian ada project base, membuat sebuah produk. Produk itu jangan asal-asalan. Buatlah produk yang lain dari yang lain. Contoh, di PJOK, senam. Kalian diminta untuk membuat senam kreasi. Banyak sekali senam, kalian lihat, kalian ikuti, kalian kembangkan. Bisa diadopt, di-make, di-combine, ya, nanti akan menciptakan sebuah karya sendiri yang beda dari yang lainnya. Gerakannya boleh hampir mirip, tapi ada perbedaan. Musiknya beda, awalnya beda, manfaatnya juga beda. Seperti itu. Itu yang contoh mudah. Ya, membuat project. Contoh lagi misalnya yang paling banyak itu ya prakarya. Membuat pot dari bahan bekas misalkan. Dari bahan kain. Ada yang dari handuk, ada yang bekas daster. Modelnya pun bisa unik-unik. Nah, modelnya ini yang lain dari yang lain. Lukisannya juga yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Misal seperti itu, project. Ada juga poster bahasa Indonesia. Buatlah poster yang benar-benar menarik. Jangan ala kadarnya. Buatlah diri kalian tuh beda. Saya beda, saya lebih baik dari yang lain. Karena itu menunjukkan diri kalian. Ya, sehebat apa kalian itu terletak dari usaha kalian. Ya, Bu, saya karyanya jelek, tapi kalau hasil karya sendiri akan lebih dihargai. Dengan tetap menambah literasi, melihat berbagai sumber sehingga terjadi wawasan. Ya, kenapa karya kalian tidak baik? Karena kalian kurang baca. Karena kalian kurang searching. Seperti itu. Tingkatkan lagi. Tahun kemarin sudahlah, tahun sekarang harus lebih bagus. Ya. Oke. Ada intelektual emosional peserta didik dengan guru dalam kegiatan, ya. Menganalisis, berbuat, dan pembuatan sikap. Kalian jalinlah chemistry atau ikatan yang baik dengan guru kalian. Berkomunikasilah yang baik dengan guru, ya. Guru akan memberikan pelayanan, bimbingan kepada kalian, ya. Kalian akan mengalami kegiatan-kegiatan, menganalisis apa yang sudah kalian lakukan. Dan jelas masalah sikap, Ibu titip siapapun yang bersikap baik, disiplin, jujur, kerja keras, bertanggung jawab, itu akan menghasilkan kesuksesan kalian suatu saat. Ya, siapa yang seperti itu, dia calon pemimpin dunia, orang yang hebat menguasai dunia, dibandingkan yang pemalas, mengerjakan tugas dikerjakan orang lain, tinggal copy paste, tanpa kreatif, dia akan terlibas oleh zaman. Jangan sampai kita menjadi beban negara, apalagi menjadi beban orang tua. Kita harusnya dibalik, kita pensupport, pensukses keluarga kita, negara kita, dunia. Saya yakin kalian bisa, ya. Kemudian berperan aktif, kreatif. Ya, ciptakan yang lain dari yang lain. Guru bertindak sebagai fasilitator, kami hanya menjembatani. Mengkoordinator, ayo nak, kamu ke kelompok ini sama ini. Kalian bekerja sama ini. Memediator, ada masalah apa? Kita mediasi, ayo kita carikan solusi. Motivasi, mengepus kalian. Saya yakin kalian bisa, gitu kata guru. Bu capek, bisa, kalian yakin bisa. Seperti itu. Bu bingung, insya Allah banyak baca akan timbul ide. Jadi guru akan menjadi motivator kalian, ya. Nanti akan menggunakan media, alat pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, kemudian pembelajaran yang aktif sudah kalian lakukan di semester kemarin, tahun kemarin. Apakah kalian sudah melakukan itu? Silakan dianalisis sendiri, dievaluasi. Jika terjadi kekurangan, rubahlah. Apakah kalian sudah aktif? Sudah, oh luar biasa. Tingkatkan lagi. Apakah kalian sudah mengeksplorasi nilai sikap? Sudah jujur? Sudah bertanggung jawab? Sudah memiliki rasa ingin tahu yang lain, yang tinggi? Ingin beda dari yang lain yang lebih hebat, yang lebih bagus? Jika belum, mulailah sekarang tanamkan itu ke diri kalian. Berpikir tingkat tinggi. Mampu memecahkan masalah-masalah, walaupun masalah itu simpel, masalah itu ringan. Itu namanya memecahkan masalah. Nanti diawali dari menganalisis.
Contoh, dalam pembelajaran listrik. Kenapa mama selalu mengeluh rekening listrik selalu mahal? Kamu analisis. Dalam sehari berapa lampu yang nyala terbuang percuma? Seharusnya dimatikan tetapi tetap menyala. Berapa lama charger yang tidak ada HP-nya tetap mencolok, tetap berada di tempat saklar atau di tempat listrik ya, sehingga aliran listrik tetap mengalir padahal tidak tersimpan di HP. Itu pemborosan. Setelah dianalisis maka dievaluasi. Oh, ini mungkin penyebabnya. Cabut semua charger yang tidak ada HP-nya, yang sudah nyolok di tempat listrik itu misalnya. Hemat, tidak ada penghuni, AC, lampu, matikan semuanya. Seperti itu. Itu berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Bagaimana supaya listrik saya itu tidak tinggi? Nah, menciptakan apa? Misalkan yang udah luar biasa itu AC dengan batnya kecil, dinginnya sama gitu. Misalnya seperti itu. Atau mengganti AC menggunakan kipas angin tapi serasa AC. Nah, itu berarti mencipta dengan yang sederhana yang bisa kalian kerjakan. Ya, suatu saat keterampilan itu akan menjadikan kalian menjadi ahli, menjadi pencipta sebuah karya. Ya. Kemudian kalian membangun keterampilan siswa pada tidak hanya menerima informasi ya. Kalian harus memiliki keterampilan. Contoh, kelas 7. KD mengukur. Setelah kalian lulus naik ke kelas 8, apakah kalian bisa menggunakan mistar dengan benar, mengukur dengan benar? Apakah kalian sudah bisa menggunakan jangka sorong dengan benar? Apakah kalian sudah bisa membaca stopwatch yang bukan digital, yang menggunakan jarum? Jika itu belum kalian kuasai, jangan bangga nilai kalian di rapot yang berangka fantastis 80, 90 misalnya. Tidak mencerminkan kalian terampil untuk itu. Jadi yang menjadi pokok dalam PJJ ini adalah skill, life skill. Keterampilan hidup untuk bekal kalian hidup. Apa manfaat mengukur kurang kerjaan? Oh, ada. Kalian membeli tanahnya kurang, harganya seharusnya berkurang. Jangan sampai kalian dirugikan. Kalian pedagang emas, selisih berapa miligram itu udah ratusan ribu. Bagaimana supaya jangan sampai rugi? Itu perlu sekali ilmu dalam menimbang atau dalam besaran pengukuran. Mengukur seperti itu. Itu hal yang sangat sepele ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa temukan itu ya. Oke, nah ini siklus pembelajaran yang sebaiknya kalian lalui, mengalami, kemudian mengobservasi, mengamati, menganalisis dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Terus mencari generasi menjadi kesimpulan. Setelah kesimpulan itu kita cobakan lagi bertindak. Kalian dengan bertindak kalian akan mengalami terus seperti itu. Lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pintar mengukur, gunakan keterampilan mengukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam mengukur, menimbang membuat kue, berapa terigunya, berapa gram, berapa menteganya dan lain-lain itu akan kalian pakai ya. Membeli telur di pasar. Oh, kalian tahu, oh ini segini. Kalau 1 kilo itu sekian gitu. Terus diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Insya Allah akan menghasilkan life skill, kecakapan hidup. Nah, prinsip dalam belajar aktif yang pertama, jangan hanya duduk mendengar, mencatat, menghafal. Hilang nanti. Tidak ada gunanya, hanya sedikit. Yang berikutnya, kalian berinteraksilah aktif dengan gurumu. Mengumpulkan tugas, banyak bertanya. Kemudian kontak itu dalam belajar. Kalau ketemu dengan ibu bapak guru, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menanyakan hal yang membuat kalian itu tidak paham dalam belajar. Ya, karena keterbatasan. Nah, nanti ada penilaian seperti biasa. Setiap KD ada penilaian. Kemudian seleksi
skop urutan mapel yang terintegrasi. Ada beberapa mapel yang memiliki karakter hampir sama, bisa satu tugas tapi bisa banyak mapel. Belajar aktif, adopsi prinsip kerja otak. Ya. Otak kalian dimaksimalkan dalam berpikir. Kreativitas, fokus dalam belajar. Ya, fokus. Kalau lagi belajar. Tidak usah yang lain-lain. Oke. Nah, belajar yang berbuat pada kalian, pada anak, itu bisa dengan belajar berkelompok. Walaupun PJJ, kalian bisa mendapat tugas berkelompok. Kan nggak boleh ketemu, Bu. Betul. Kalian bisa berbagi peran. Berdiskusinya menggunakan Zoom meeting atau video call, WA gitu ya, misalnya bisa. Ya. Kalian bagi tugas. Setelah itu dikumpulkan, kemudian semua dijadikan satu. Ya. Itu nanti akan ada pengorganisasian kelas juga seperti biasa ya. PJJ juga ada kelasnya. Kegiatan belajar aktif dan kreatif. Kalian melakukan apa yang menjadi tugas kalian. Buat sesuatu yang lain dari yang lain. Menggunakan lingkungan dan beragam sumber belajar. Lingkungan sekitar kalian tuh bisa jadikan sumber belajar. Bisa di halaman rumah, di belakang rumah, tanaman yang ada di rumah kalian, dan banyak yang lainnya. Kemudian gunakanlah keterampilan berpikir tadi ya, keterampilan berpikir yang tadi Ibu jelaskan di depan. Teknik bertanya dan umpan balik. Banyaklah bertanya. Ya, jangan hanya guru yang bertanya, kalian menjawab. Tanyalah apa yang belum kalian paham. Tidak usah diam, tidak usah malu ya. Kalau perlu, kalian bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Menjadi pemberi umpan balik. Kemudian, mulai sekarang, perjalanan belajar kalian, pajanglah karya kalian jika itu bentuknya 3 dimensi, di ruang kalian, misalnya di kamar, membuat miniatur misalnya pesawat kapal selam dari bahan bekas apa, pajanglah karyamu yang bagus itu. Kalau karyanya bentukannya kertas, makalah, puisi, poster, bisa kalian masukkan ke file ya, dalam satu file. Oh, ini karya-karya saya selama kelas 7, selama kelas 8. Nanti file ini akan kalian pertahankan, bisa kalian ceritakan kepada generasimu. Penanganan perbedaan individu, ya nanti gurumu akan memberikan perhatian kepada anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang mungkin memang lambat. Ya, tidak usah takut. Gurumu akan memperhatikan itu. Ya, oke. Nah, sekarang ada teori pembelajaran. Nah, jika kalian hanya belajar tahun kemarin, cuma membaca saja, dijamin gagal. Kenapa? Karena kalian hanya bisa mengingat 10%. Ya. Kemudian jika kalian hanya mendengarkan seperti sekarang, hanya 20%. Kalian melihat diagram, melihat gambar, video, dan ikut demonstrasi, kalian hanya mendapatkan ilmu 30%. Apa yang kalian ingat hanya 30%. Tapi jika kalian membaca mendengarkan, melihat video, kemudian debat, diskusi, apa yang kalian lihat didiskusikan. Pro kontra boleh saja, tidak sependapat biarkan saja. Ya. Dalam diskusi, kalian mengumpulkan pendapat, jangan diam. Itu akan menempel 50%. Minimal, saya ingat waktu itu saya diskusi, saya berdebat tentang ini, saya mengungkapkan yang ini. Insya Allah ingat. Nah, jika lagi akan lebih menghasilkan lebih banyak lagi, 70%. Kalian yang mempresentasikan hasil karya kalian. Kalian membaca, mendengarkan, melihat gambar, kalian diskusi, kalian melaksanakan proyek itu, kalian mempresentasikannya. Kalian bertanggung jawab dengan apa ya karya kalian, dijelaskan ke orang-orang. Itu akan menghasilkan 70%. Yang lebih hebat lagi, apa yang sudah kalian kerjakan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, IPA.
uji makanan. Bagaimana makanan yang mengandung amilum atau mengandung amilum ya, yang paling gampang amilum misalnya. Setiap bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dapur, yang ada di meja, apa yang kalian ketemukan, tinggal ditetes betadin, hasilnya biru tua, berarti amilumnya tinggi. Dimanapun, kapanpun kalian lakukan itu, akan menempel seumur hidup. Ya, successful learning come from doing. Itu kata Watt dan Loper. Ya, apa yang kalian lakukan itu akan menghasilkan dirimu menjadi lebih sukses. Oke. Bagaimana pembelajaran efektif itu? Tipe-tipenya ada klasikal, kelompok, dan individu. Kapan itu klasikal? Klasikal itu secara massal. Misalnya, pertemuan pertama nih, gurumu pakai Zoom meeting, menjelaskan KD-nya ini, tujuannya ini. Nanti tugasnya seperti ini. Itu semua anak dapat penjelasan yang sama dalam satu waktu mungkin ya. Itu namanya klasikal. Kemudian dibagi tugas. Kamu tugasnya kelompok 1 membahas ini, kelompok ini membahas ini. Nanti nyusun laporan. Itu kelompok. Ya. Kemudian ada individu. Ada yang berperan beda karena apalagi daring seperti ini ya. PJJ. Tugas membuat uji makanan ada 4. Si A bagian uji protein, si B bagian uji amilum, si C bagian uji vitamin. Mereka mengerjakan sendiri-sendiri, tapi kemudian disatukan. Setelah menjadi satu, setiap individu pun harus membuat laporan secara utuh dari hasil kelompok. Individu harus punya. Itulah ilmu untuk kalian. Seperti itu. Kemudian klasikal lagi. Biasanya di closing. Atau pada saat presentasi. Presentasi bisa kelompok, bisa kelas ya. Diskusi kelas. Kemudian penguatan, pengambilan kesimpulan. Dan penilaian. Ulangan satu, ulangan semua. Itu disebut klasikal. Gitu. Ya, oke. Ini contohnya ya. Ini alur pendekatan saintifik. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasi. Ya, perbanyak menanya. Mengamati, jangan asal mengamati. Saya sangat sedih ketika ada tugas mengamati tanaman, kalian mengamati dari jarak 2 meter. Amati pohon terong ini, tanaman terong ini misalnya. Kalian melihatnya dari jarak 1 meter atau 2 meter. Yang kami harapkan, mengamati itu tidak hanya indera mata, diraba, dicium. Ya, jika itu tidak beracun, kalian nikmati dijilat. Oh, pohon terong daunnya seperti ini digambar, dipegang. Oh, ada bulu-bulu halusnya kayak seperti bludru. Oh, ada durinya kecil-kecil. Benar-benar kalian pegang, kalian teliti detail. Itu mengamati. Ya. Menanya, tanyalah, kok bisa ya terong ada yang gatal-gatal ini apa? Oh, itu namanya duri. Tanyalah ke gurumu. Namanya trihoma gitu ya, ada rambut kecil-kecil gitu. Kumpulkan informasi dari terong itu, ciri-cirinya. Misalkan daunnya ada 15. Oh, batangnya ada berapa? Kumpulkan semua informasi dari atas sampai bawah selengkap mungkin. Menalar. Oh, pantes kalau terong itu karena segrup dengan ini gitu. Terus komunikasikan, presentasikan apa yang kalian amati, proyek kalian di kelas, ya, itu. Nah, sampailah di penghujung anakku, anak hebat, soleh-soleha, luar biasa. Anak sepeda, juara, tercinta, mantap. Pertama, mintalah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pemberi kemudahan, pemberi kesuksesan hanya Allah. Sebelum belajar apapun, berdoa. Dimanapun berdoa. Yang kedua, fokus. Ya, belajar. Yang berikutnya, sering-seringlah praktek. Karena akan menghasilkan 90%. Apalagi praktek ini di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tanamkan
life skill, ilmu yang kalian peroleh di sekolah atau lewat daring PJJ, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipakai. Misal bahasa Inggris, mulai dari penggunaan daily life, good morning, kalian sapa ibumu dengan bahasa Inggris. Sedang pelajaran bahasa Indonesia, merangkai puisi, buatlah puisi. Gitu ya, setiap kalian melihat keindahan alam, buatlah puisi itu. Dan sebagainya. Mulailah dari yang kecil. Tidak usah yang susah-susah. Yang kalian temui. Seperti tadi membuat puisi ke pantai tentang alam, puisi luar biasa. Hindari sikap tidak jujur. Banyak dari kalian mungkin kemarin masih banyak yang tidak jujur, dikerjakan orang lain atau plagiat, punya temannya tinggal diganti nama, dikumpulkan tugasnya, atau bahkan mengaku sudah mengerjakan padahal belum. Nah, itu sebaiknya mulai sekarang hilangkan. Niat dengan sungguh-sungguh ya nak. Saya mau belajar untuk bekal hidup saya. Untuk masa depan saya. Orang lain itu urusan mereka. Masa depan saya ada di tangan saya dan di tangan Allah. Kalianlah yang akan survive jika yang bersungguh-sungguh. Banyak berlatih pelajaran yang kurang kalian suka. Bukan dihindari. Ya, dan jangan malu bertanya. Oke. Oke, begitulah anak ibu yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian di kelas 8, di kelas 9 yang baru akan memberikan power yang positif. Kalian adalah juara, kalian bisa menaklukkan semua tantangan ini, ya. Ibu yakin kalian adalah penguasa dunia, pemimpin dunia, orang sepeda juara, anak-anak sepeda juara tercinta, hebat, mantap. Terima kasih. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang anak ibu, cinta kami guru-guru sepeda untuk kalian semua. Salam untuk orang tua kalian, kami pun merindukan kalian untuk bekerja sama, mensukseskan, menghasilkan generasi sepeda juara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.